Oke, silakan Bapak Rian bisa memaparkan materinya dalam 20 sampai 30 menit gitu. Oke, baik. Selamat siang rekan-rekan semua. Mohon izin teman-teman, para dosen dan juga mahasiswa untuk menyampaikan pandangan kita ya tentang tema diskusi kita siang hari ini mengenai problematik musik populer ya, terutama dikaitkan dengan yang sekarang ini sedang ramai diperbincangkan, yaitu fenomena musik populer yang masuk dalam konteks upacara kenegaraan, dalam hari ini HUT kemerdekaan RI di Istana Negara. Kemudian saya melihat problematik itu dalam konteks yang mungkin lebih simpel lagi, sehingga saya mengangkat sebuah pemantik ya, berjudul Problem Etik Musik Populer dalam Seremoni. Nah, dikaitkan dengan seremonial yang ada dalam upacara kenegaraan yang beberapa waktu lalu sudah dilaksanakan begitu ya. Saya membuat diskusi atau slide-slide ini juga dalam konteks yang sangat sederhana, semi formal, juga terkesan juga agak informal supaya tidak terlalu tegang begitu, karena judulnya juga saya ingin supaya ada diskusi gitu ya. Jadi ini hanya semacam melempar isu saja yang harapannya bisa ditanggapi dengan menarik, dengan semangat oleh rekan-rekan semua yang hadir di forum pada siang hari ini. Saya memulainya dengan sebuah pertanyaan dasar ya, berkaitan dengan fenomena musik populer yang ada di istana beberapa waktu lalu. Itu kan sempat menimbulkan banyak perbincangan, bahkan perdebatan ya. Kok bisa musik populer itu hadir dalam suasana yang sangat sakral begitu bagi beberapa orang. Tetapi ada juga beberapa pihak yang menganggap bahwa itu ya sah-sah saja gitu. Musik itu kan ya bahasa yang sifatnya universal gitu. Jadi mau dibawakan dimanapun itu boleh-boleh saja. Nah, kemudian saya memunculkan sebuah pertanyaan mendasar supaya nanti diskusi yang saya lempar ini tidak terlalu melebar kemana-mana gitu. Yang pertama mengenai apakah yang menyebabkan musik pop atau musik populer itu pantas atau tidak pantas untuk dibawakan dalam sebuah seremoni gitu. Lalu berikutnya, musik seperti apa sih yang menjadi standar seremoni ya dalam hal ini kenegaraan gitu. Karena yang saya lihat yang banyak dipermasalahkan itu dari segi itunya gitu ya. Jadi orang menganggap itu tidak pantas untuk dibawakan gitu. Lalu kalau tidak pantas, yang pantas itu seperti apa gitu ya. Ini akan coba kita ungkapkan melalui diskusi singkat pada siang hari ini. Nah, sebetulnya apa yang disajikan dalam istana beberapa waktu lalu oleh penyanyi cilik yang bernama Farel Prayoga, musiknya itu adalah masuk ke dalam jenis musik populer. Ya, jadi genrenya itu adalah genre musik dangdut koplo ya kalau kita ketahui. Nah, genre ini kebetulan beberapa waktu belakangan ini memang semakin populer ya dan mulai melakukan penetrasi atau masuk ke beberapa wilayah-wilayah formal gitu ya, berbagai lini termasuk dalam istana negara gitu. Sebetulnya di dalam konteks yang lebih luas pun juga mungkin musik-musik ini juga hadir di beberapa ruang publik ya, sehingga semakin diterima, semakin populer saja gitu musik yang bergenre dangdut koplo ini. Yang sebelumnya kita tahu bahwa musik ini seolah dalam tanda kutip musik pinggiran gitu ya. Nah, apa itu dangdut koplo dan kenapa dia masuk ke dalam kajian musik populer? Kalau kita lihat eh, pemahaman dasar musik populer atau musik pop itu, saya mengambil dari pendapatnya Craig Lockhart tentang popular music, itu cirinya yang saya highlight itu bahwa musik populer itu setidaknya disebarkan atau didiseminasikan ya melalui media massa, bisa berupa media elektronik atau semacamnya, serta diproduksi secara massal
dan juga biasanya menjadi sebuah komoditas. Jadi ada beberapa pihak yang mungkin diuntungkan gitu dalam hal ini ya. Nah, itu dari sekian banyak pengertian atau pemahaman musik populer, itu saya coba highlight beberapa definisi-definisi dasar itu. Nah, kemudian ketika dikaitkan dengan dangdut koplo, jelas bahwa musik ini bukan musik tradisional, musik ini bukan musik nasional, tapi kalau dari segi studi, kajian gitu ya, beberapa literatur, ini adalah masuk ke dalam musik genre populer. Nah, kalau kita mundur ke belakang mengenai apa yang sering dipermasalahkan, ya, bahwa kok bisa musik dangdut koplo itu masuk ke istana gitu ya. Ada yang bilang ini tidak pantas dan sebagainya gitu. Nah, kalau kita lihat coba substansinya di dalam acara upacara 17 Agustus itu, ini kita coba bedah dari sisi seremoni ya, dari sisi rundown atau acara-acara yang ada di situ. Nah, itu kalau kita lihat musik yang disajikan oleh Farel itu memang pada bagian-bagian yang sudah memasuki bagian pertunjukan, parade kesenian lah. Jadi tidak masuk ke dalam upacara inti sebetulnya. Termasuk kalau misalkan kita ambil contoh di beberapa acara yang lain ya, semisal ada acara seminar, ada acara workshop atau konferensi internasional, kan ada yang namanya acara pembukaan, yang biasanya itu berisi tentang sambutan-sambutan, pokoknya yang berbau formal lah ya, seremonial. Ada acara inti, yang biasanya digabungkan dengan acara hiburan begitu ya. Nah, saya kira ini penempatannya, musik Farel kemarin itu, atau musik dan koplo itu sudah masuk ke ranah yang memang musik itu sudah diperkenankan begitu, untuk hadir di situ. Mungkin akan lebih terdengar aneh atau juga perdebatannya lebih kencang ketika saat menyanyikan lagu Indonesia Raya mungkin itu diganti dengan dangdut koplo. Wah, itu mungkin gempar bukan satu Indonesia tapi seluruh dunia mungkin ya gitu loh. Tapi kan tidak gitu loh. Kenyataannya bahwa musik populer itu memang disajikan sesuai dengan porsinya. Kalau kita lihat dari segi susunan acara ya, gitu. Saya tidak dalam rangka membela atau berpihak kepada satu pihak manapun, tetapi kita lihat substansinya gitu dari berbagai sisi. Mungkin nanti akan diperkaya juga dari pemateri yang lain. Nah, kalau kita mundur lagi ke belakang mengenai lini masa ya, atau perjalanan bagaimana musik populer atau dangdut itu masuk ke wilayah-wilayah formal seperti istana gitu katakanlah. Sebetulnya ini bukan barang baru sebetulnya. Jadi sudah dari zamannya Orde Lama pun itu sudah ada ya. Misalkan ada musik, ada penyanyi waktu itu seperti salah satunya adalah Titiek Puspa yang pernah diundang oleh Presiden Soekarno di istana. Musiknya kan juga musik populer begitu, walaupun mungkin tidak seperti dangdut koplo yang sekarang gitu ya. Lalu juga ada penyanyi seperti Sundari Soekotjo, ada Yuni Shara ya, penyanyi tembang-tembang lawas begitu, yang juga pernah diundang oleh Presiden Soeharto pada zaman Orde Baru. Lalu pada zaman Reformasi pun juga pernah ada masa di mana beberapa penyanyi dangdut seperti salah satunya adalah Ikke Nurjanah itu tahun 2017 itu pernah juga menyajikan musik dangdut, walaupun genrenya bukan koplo ya, tapi dangdut begitu ya. Tapi kan kalau kita lihat dari kacamata musik populer, setidaknya ini bukan barang baru begitu. Ini adalah sesuatu yang memang sudah pernah ada dan tidak menimbulkan begitu banyak perdebatan seperti sekarang gitu. Maka itu kemudian yang menjadi menarik untuk kita diskusikan kan gitu. Kira-kira apa yang memicu perdebatan atau memicu banyak diskusi gitu ya, sehingga ini menjadi menarik untuk bisa diperbincangkan gitu. Nah, saya akhirnya menyusun beberapa poin-poin diskusi ya, yang itu berkaitan dengan pertanyaan mendasar tadi yang saya lempar di awal. Yang pertama adalah bahwa musik koplo itu merupakan representasi kebangkitan musik pop daerah. Jadi ada musik tradisional, ada musik populer daerah atau yang disingkat dengan musik pop daerah.
Jadi saya mengklasifikasikan bahwa musik koplo ini adalah musik pop daerah sebetulnya, karena berasal dari daerah Jawa atau mungkin daerah pesisir seperti itu, yang keberadaannya juga semakin diperhitungkan ya dalam dan memiliki nilai jual. Sekarang ini banyak artis-artis papan atas yang berpenampilan menarik seperti artis K-pop begitu, tetapi musiknya yang dijual adalah musik koplo. Kalau dulu kesan musik dangdut atau koplo itu kan kita sudah punya stereotip sendiri gitu loh. Bagaimana dari mulai ciri fisiknya ya, dari mulai tata riasnya, busananya, kita sudah punya stereotip gitu loh. Tapi sekarang berubah karena pengaruh zaman, ada pengaruh apa namanya interkulturalisme budaya gitu ya, sehingga packagingnya, kemasannya itu juga semakin modern begitu. Dan juga dangdut koplo ini juga semakin mempertegas identitas musiknya sebagai musik pop daerah yang berasal dari Nusantara atau tanah air begitu. Sehingga orang selalu mengaitkan sekarang ketika berbicara musik dangdut koplo itu adalah musik Indonesia. Ada juga yang menganggapnya itu adalah sebagai representasi musik nasional gitu. Walaupun secara definisi kalau kita kembalikan tentu ada pemahaman-pemahaman atau pemaknaan khusus yang dimaksud dengan musik nasional itu seperti apa, yang dimaksud dengan musik folklore itu seperti apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Lalu kemudian poin berikutnya mengenai pandangan negatif tentang genre musik dangdut koplo ini juga ternyata perlahan itu apa ya, seperti tergerus begitu. Seperti semakin diterima begitu. Walaupun banyak juga beberapa pihak yang menentang keras begitu ya. Meskipun musik ini tetap dianggap tidak masuk kategori musik dangdut gitu loh. Jadi ini menarik juga gitu bahwa dia lahir dari dangdut, tetapi orang dangdut yang dalam tanda kutip konservatif atau dangdut yang dia para pendahulu-pendahulunya gitu ya, yang hidup di era mungkin katakanlah 40, 50, 60-an tahun seperti itu seolah tidak menerima keberadaan musik dangdut koplo ini gitu. Mungkin karena latar belakang sejarah dan sebagainya. Lalu kemudian juga meskipun pada awalnya dangdut koplo ini dipandang tidak terlalu baik begitu dari segi latar belakang sejarahnya, tetapi kenyataannya semakin banyak orang menikmati musik semacam ini gitu. Hal yang paling mudah saja kalau kita lihat di YouTube gitu ya, kita search misalkan beberapa nama, kita bisa melihat gitu loh, viewernya itu mungkin di atas 10 juta gitu ya. Sebutlah beberapa nama, ada Nela Karisma, ada Via Valen dan sebagainya gitu. Nah, kemudian ini menjadi menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Nah, sebetulnya Farel ini hanya meneruskan dan menikmati saja perjuangan dari aktor-aktor dangdut sebelumnya untuk mengampanyekan musik tersebut gitu. Jadi sebetulnya siapapun bisa gitu untuk tampil di situ. Cuman mungkin karena momentumnya pas gitu ya. Jadi ya beberapa pihak menganggap bahwa oh ini sepertinya cocok nih untuk ditampilkan gitu ya. Apalagi perayaan HUT RI itu kan juga bukan isinya yang selalu berbau formal gitu, tapi juga ada hal-hal yang sifatnya berbau budaya ya, seperti misalkan ada parade budaya. Nah, saat seperti itulah kemudian mungkin para penyelenggara istana saat itu menyajikan gitu loh, bahwa ini adalah representasi musik lokal, salah satunya adalah musik koplo. Tentu saja tanpa menegasikan musik-musik pop daerah lainnya gitu. Ini hanya satu di antara sekian banyak representasi musik saja gitu. Lalu kemudian karena genre dan koplo ini juga dibawakan dalam upacara kenegaraan, musik ini kan kemudian semakin viral. Terlebih semenjak adanya fenomena Farel ini, seolah dia mendapatkan semacam legitimasi atau pengakuan ya, bahwa oh ketika sudah tampil di istana berarti ya sudah terlegitimasi saja. Artinya dalam tanda kutip ada statement bahwa Bapak Presiden saja suka kok menikmati dengan musik ini gitu. Masa kok rakyatnya tidak, kan seperti itu. Jadi ada semacam statement semacam itu. Meskipun gelombang penolakan itu juga cukup kuat ya dari sisi lain begitu. Tentu saja ini nanti akan dikaitkan dengan persoalan etik seremonial gitu.
Nah, karena dibawakan di Istana Negara dalam upacara kenegaraan, musik ini justru semakin mendapat pengakuan ya dari budaya apa sebagai bagian dari budaya Indonesia. Gitu. Walaupun dari segi perjalanan musiknya itu kita bisa berdiskusi lebih lanjut seperti itu. Nah, tentu saja fenomena viral ini akan menjadi sebuah, saya kira, pemodelan ya, atau motivasi bagi musik daerah lainnya untuk bisa berkembang. Saat ini mungkin musik koplo, tahun depan mungkin musik apa gitu yang bisa muncul ya, viral dan kemudian ramai untuk disajikan gitu. Untuk melakukan penetrasi atau mulai memasuki wilayah-wilayah yang sebelumnya orang tidak pernah bayangkan gitu. Tujuannya untuk lebih diakui tentu saja. Lalu juga fenomena viral ini juga seolah menggerus ya bahwa musik lokal itu tidak bisa masuk ke wilayah seremonial gitu. Buktinya itu sudah terjadi gitu. Sebelumnya kan hanya musik yang dianggap adiluhung ya, atau mungkin bahasa kerennya itu adalah high culture. Gitu. Kalau mungkin kita tahu di musik barat itu ada musik klasik yang dianggap high culture seperti itu. Mungkin kalau dalam konteks Nusantara kan seperti musik-musik gamelan gitu ya, yang dianggap sakral gitu, memiliki pakem, tidak boleh dirubah gitu. Jadi harus terjaga nilainya seperti itu. Dan musik Farel dan David Koplo ini juga memiliki potensi untuk bisa disejajarkan dengan musik populer lainnya gitu, yang tentu saja hadir lebih dulu. Nah, pandangan saya mengenai fenomena yang terjadi di istana saat ini berkaitan dengan musik dangdut koplo yang dibawakan oleh seorang anak berusia berapa, 10 atau 13 tahun, saya lupa. Intinya adalah bahwa musik itu bertanggung jawab hanya pada persoalan bunyi. Jadi musik itu hanya alat saja sebetulnya. Meskipun musik seperti dangdut koplo ini juga perlu istilahnya berdamai ya dengan kondisi-kondisi di mana musiknya itu seharusnya dipentaskan gitu. Jadi saya kira bukan permasalahan ini musik pantas atau tidak pantas, tetapi bagaimana musik itu digunakan dan dengan tujuan apa. Gitu. Apakah untuk tujuan merepresentasikan budaya, menjadikan musik sebagai bagian dari etalase kebudayaan Indonesia, atau semacam apa. Lalu juga berkaitan dengan persoalan etik, umumnya muncul dari berbagai sudut pandang yang menganggap bahwa musik itu adalah budaya yang adiluhung, high culture, yang pantas untuk menjadi etalase musikal di istana gitu. Misalkan ada beberapa anggapan yang menganggap bahwa oh itu musik tidak pantas. Lalu musik apa yang pantas untuk disajikan di momen seperti itu? Apakah musik yang kita tahu seperti musik gamelan yang sifatnya adiluhung, tapi tidak juga? Atau musik yang seperti apa? Kemudian kan kita melemparkan pertanyaan itu kepada publik begitu ya. Jadi seremoni yang bersumber semacam itu seperti bukan hanya musik sebetulnya, upacara, pengibaran bendera itu kan sebetulnya juga kita adaptasi dari luar kan gitu. Seremonial semacam itu yang sumbernya kan kebanyakan dari barat. Itu juga nampaknya masih dianggap sebagai standarisasi batas kepatutan yang kita lakukan gitu loh. Sebetulnya itu juga berkaitan gitu dengan musik yang akan disajikan. Seperti misalkan ada musik Indonesia Raya gitu ya. Kalau kita tarik lagi, musik Indonesia Raya itu kan dari segi alat musiknya saja kan sudah bukan menggunakan alat musik asli Indonesia gitu ya. Dan kalimat musiknya, cara menyajikannya, harmoninya gitu loh. Itu kan bukan Indonesia sebetulnya gitu loh. Tapi mengapa itu menjadi diterima seolah-olah itu menjadi pantas dan menjadi semacam aturan baku bahwa itu adalah bagian dari seremonial Indonesia yang bersifat sakral. Ini juga kan menarik gitu ya. Kalau memang musik itu dianggap sebagai musik yang adiluhung, yang boleh untuk disajikan di istana, seharusnya kan kita merumuskan musik adiluhung yang seperti apa, yang pantas untuk disajikan. Atau jangan-jangan kalau kita kritisi lagi musik-musik suatu saat nanti ya, musik kebangsaan itu kalau memungkinkan untuk direvisi istilahnya begitu, bisa saja mungkin nanti menggunakan warna musik lokal gitu.
Jadi tidak menutup kemungkinan sebetulnya kan gitu. Kalau kita mengkaitkannya dengan semangat atau spirit konten lokal. Jadi kan sekarang ini kan yang berdebat ini kan antara bagaimana konten lokal ini diangkat, tapi juga disajikan dengan baik, tetapi jangan sampai merusak tatanan kan begitu istilahnya. Kemudian kan itu berkembang menjadi persoalan etis gitu. Jadi saya menarik simpulannya berdasarkan dari beberapa yang sudah saya sajikan secara singkat tadi, bahwa setelah dihadirkan di istana, musik-musik semacam itu seolah menjadi legal ya, untuk bisa dinikmati dan dikategorikan sebagai aset budaya yang bersifat adiluhung tadi. Lalu juga lagu yang bertema konten lokal ini semakin diminati nampaknya di berbagai daerah begitu ya, bahkan di seluruh dunia. Nah, musik dangdut koplo ini memang menjadi konsumsi rakyat selama beberapa tahun terakhir, meskipun terkesan dianggap sebagai musik yang dalam tanda kutip pinggiran gitu ya. Tetapi kenyataannya musik ini kan dinikmati, setidaknya dari aspek kompositorisnya, dari segi komposisi musiknya begitu. Nah, tidak ada standar yang jelas sebetulnya untuk bisa apa ya musik yang dikatakan pantas dibawakan atau tidak pantas, entah itu di Istana Negara dan juga di berbagai daerah lainnya gitu ya, terutama pada sesi di mana memang musik itu menjadi etalase untuk bisa disajikan sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia. Lalu bagaimanapun musik selalu bisa diinterpretasikan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan subjeknya. Jadi saya tidak melihat persoalan ini sebagai persoalan yang sebetulnya penting untuk diperdebatkan, tetapi bahwa musik itu patut untuk dibicarakan, patut untuk bisa diperjuangkan bagaimana musik itu tetap bertahan, eksis, atau setidaknya memberikan nilai-nilai, saya sepakat gitu loh. Nah, ini beberapa pandangan sederhana saya mengenai problem yang coba kita lempar dari beberapa topik yang sudah kita angkat sebelumnya. Nah, harapannya mungkin dari teman-teman yang lain juga memiliki pandangan-pandangan berbeda untuk lebih memperkaya diskusi siang hari ini. Mungkin itu saja, Pak Dodi dan rekan-rekan. Terima kasih atas perhatiannya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Selamat siang. Ya, oke. Terima kasih Pak Rian yang sudah memaparkan materinya. Oke, kita lanjut ke pemateri yang kedua, yaitu Bapak Fuad Abdul Ghani. Saya persilakan, Bapak Fuad. Oke, terima kasih Mas Dodi. Apakah suara saya terdengar jelas? Iya, terdengar Pak. Oke, siap. Makasih Mas Dodi. Makasih atas pemaparannya juga Kang Rian, juga kepada kawan-kawan yang lain yang hadir dalam ruang Zoom ini. Saya Fuad Abdul Ghani. Latar belakang saya sebetulnya bukan dari bidang kajian musik ya, tapi dari sosiologi gitu. Cuman saya cukup punya ketertarikan tersendiri lah terhadap musik atau mengamati fenomena musik itu, meskipun bukan menjadi bidang kajian utama saya. Dan kebetulan saya juga ngeband ya, jadi meskipun sekarang sudah ngajar, jadi tetap mencintai musik. Nah, dan senang sekali bisa diajak untuk hadir di Jagongan ini, membincangkan salah satu fenomena musik populer terkini gitu ya, yang direpresentasikan sama peristiwanya Farel Prayoga, seorang pengamen yang tadinya di jalanan kemudian viral lewat media sosial, jadi artis dan akhirnya bisa manggung di Istana Negara gitu ya. Nah, kalau boleh saya bungkus, mungkin pembicaraan saya akan lebih beririsan dengan konteks-konteks sosialnya ya, terutama dengan aspek politik gitu. Barangkali fenomena Farel Prayoga ini bisa saya bungkus dalam perbincangan tentang populisme gitu, yang punya rentang dari wilayah musik sampai juga politik gitu ya. Nah,
ada dua pertanyaan gitu yang muncul di benak saya waktu saya coba-coba merenungi fenomena para prayoga ini. Yang pertama, pertanyaannya barangkali berkenaan dengan bagaimana mungkin sebuah upacara kenegaraan yang sakral dan adiluhung itu diisi atau disandingkan dengan sebuah perayaan yang sifatnya profan atau jelata. Nah, mungkin pertanyaan ini juga udah banyak diulas sama Mas Rian tadi ya. Nah, kemudian yang kedua adalah fenomena yang hadir di mata kita seperti itu, yang kita pahami ya, sebagaimana adanya, itu tuh apakah ada pesan tersembunyi atau hidden text-nya itu apa dari peristiwa Farel itu, yang dia dari profil pengamen, artis baru, dan dari kelas sosial yang bawah, katakanlah, kemudian bernyanyi di upacara resmi kenegaraan. Nah, apa hidden text-nya gitu? Ada beberapa petunjuk ya yang kira-kira mungkin bisa jadi pemantik juga. Jadi sifatnya mungkin sini saya memutarkan beberapa isu perbincangan aja yang mungkin bisa ditanggapi dengan lebih lanjut. Nah, yang pertama, clue-nya itu adalah soal dangdutnya itu sendiri, soal musiknya gitu. Nah, kita tahu kalau misalnya dalam sejarah musik dangdut itu, meskipun disclaimer-nya saya bukan ahli sejarah musik dangdut ya atau menggeluti bidang kajian ini, cuman sepintas yang saya tahu dan ngobrol teman-teman sedikit-sedikit baca gitu. Dangdut kan punya dinamikanya tersendiri dari kira-kira secara garis besarnya musik yang dianggap pinggiran, terus dikonsumsi oleh kelas sosial yang paling bawah gitu, oleh orang miskin atau rakyat jelata lah ya. Dan kemudian bahkan sempat tahun 70-an itu ada pertengkaran kan di budaya populer kita, musik dangdut versus musik rock gitu, yang rock itu dianggap lebih merepresentasikan kemodernan gitu ketimbang dangdut. Tapi dalam perjalanannya juga dangdut itu memperoleh pengakuan ya sebagai musik nasional gitu. Kemudian dia hadir sebagai musik yang dibawakan secara masif tuh dalam kampanye politik misalnya, dari mulai zaman Orde Baru sampai di Orde Reformasi, dan ini merupakan musik dalam posisi ini merupakan instrumen yang sangat powerful untuk bisa menarik massa gitu, untuk bisa menarik massa dan memberikan semacam legitimasi kekuatan politik itu bagi partai-partai tertentu. Nah, jadi musik nasional. Dan di perbincangan tentang dangdut juga mungkin melanjutkan atau menyinggung kembali yang sudah disampaikan sama Mas Rian, itu kan juga di belakangnya ada masalah politik selera gitu ya. Kalau kata pengamat musik sosiologi atau budaya populer Herbert Gans itu antara yang popular culture and high culture gitu ya, seleranya masa kebanyakan sama yang selera tinggi gitu. Dan jelas politik selera ini sebetulnya punya sangat berkaitan dengan kepentingan kelas-kelas sosial yang berbeda dan bisa jadi saling bertentangan gitu, yang mana melalui musik itu identitas, kemudian status sosial, kedudukan sosial, kelas tertentu dalam masyarakat itu direpresentasikan dan ditegaskan gitu. Misalnya mungkin yang ya kalau dulu ya saya sempat ngalamin jadi seorang pendengar musik indie ya waktu awal-awalnya musik indie, musik barat ya rata-rata berbahasa Inggris lagi mulai masuk jadi arus pinggiran, kesannya kan ini jauh lebih keren gitu daripada mendengarkan musik dangdut yang diputar di mana-mana gitu kan. Tapi sekarang kemudian berbalik gitu, musik koplo juga malah mendapat perhatian dan apresiasi yang begitu tinggi gitu dari masyarakat, dan akan selalu terkait dengan kepentingan politik dari subjek-subjeknya. Nah, kemudian yang kedua itu soal mencermati sosok dari Farel Prayoganya itu sendiri ya. Kan bisa dikatakan bahwa Farel Prayoga ini adalah seorang individu yang merepresentasikan gambaran
kelas sosial yang adanya di bawah, di lapisan masyarakat, mungkin ciri-ciri sosial ekonominya ya kemampuan ekonomi rendah, kemudian juga kekuatan politiknya lemah gitu kan. Secara budaya juga mungkin seringkali dipinggirkan gitu ya, selera rendahan itu tadi gitu. Nah, tapi dengan tampilnya Farel Prayoga di Istana Negara, artinya dengan diakomodasinya rakyat jelata ini di upacara kenegaraan yang resmi dan berisikan elit-elit gitu, elit-elit di negara ini, itu kan plus ditambah lagi juga banyaknya kalau di YouTube itu kan pemberitaan, wah dapat mobil, dapat hadiah atau dari Pak Prabowo, dari Pak Jokowi, terus rumahnya disorot, dapat hadiah apa, jadi yang tadinya barang luxury nggak dimiliki jadi dimiliki gitu. Nah di situ kita bisa melihat potret mobilitas sosial. Bagaimana seseorang yang berasal dari kelompok sosial ekonomi lemah itu kemudian melaju ke posisi yang lebih tinggi gitu ya. Tentu saja dengan dalam kasus ini melalui publisitas si Farel itu tadi ya yang bisa nyanyi di Istana Negara. Nah, terus yang ketiga, yang konteks pentingnya adalah soal media sosial itu sendiri gitu. Nah, ini saya kira merupakan konteks yang signifikan untuk memahami bagaimana sosok-sosok seperti Farel Prayoga ini kemudian bisa ditangkap gitu, di-capture oleh kelompok elit, apalagi di sini adalah elit pemerintahan resmi kenegaraan gitu, untuk kemudian diakomodasi gitu. Nah, dan dalam perkembangannya gitu kan, terbangunnya infrastruktur digital, internet semakin meluas gitu, akses orang untuk memiliki gadget atau sarana berkomunikasi yang bisa terkoneksi dengan internet itu makin murah, makin massal. Kemudian media sosial juga berkembang. Nah, dan di media sosial itu memberikan ruang baru bagi setiap individu, kelompok atau apapun ya itu untuk bisa mempublikasi dirinya sendiri. Mungkin kalau dulu mau menjadi artis itu katakanlah dulu itu tahun 80 90 gitu ya, mau menjadi artis nasional ya kita bermusik, bikin musik, pergi ke Jakarta gitu, mendatangi perusahaan rekaman yang udah bonafit ya, Aquarius atau Luxilbor gitu ya. Baru demonya diterima dulu, diputar di radio, baru bisa terkenal gitu. Sosoknya kemudian diketahui banyak publik, karyanya dan lain-lain. Nah, tapi situasinya sangat berbeda dengan perkembangan revolusi digital ini, internet ini gitu. Setiap individu bisa mempublikasikan dirinya. Dan satu hal penting juga dengan terbukanya atau adanya terbangunnya ruang maya ini, ruang digital, internet, media sosial, dan lain-lain, itu juga memunculkan suatu jenis kewargaan baru ya, suatu jenis citizenship yang baru, mungkin dalam istilah umum kita bisa menemukannya pada diksi baru, yaitu netizen ya, yang di Indonesia kan sebagai warganet. Gitu. Dan kalau dalam pandangan saya, praktek kewargaan gitu ya, atau berpublik di ruang digital maya ini juga punya perbedaan tersendiri dengan bagaimana kita berpublik di ruang interaksi langsung tatap muka ya, yang luar jaringan gitu, yang luring gitu. Dan salah satu contohnya mungkin bisa kita cermati dari gejala-gejala, misalnya seringkali ada kasus-kasus gitu ya, misalnya kasus kekerasan seksual lah yang baru-baru ini sedang hangat juga, itu kemudian mendapat perhatian sangat serius dari lembaga-lembaga negara yang bertanggung jawab, itu ketika kasusnya sudah viral di internet, sudah viral di media sosial, sudah viral di Twitter gitu. Bahkan di kasus Bjorka kemarin ya, baru-baru ini ya, kasus peretasan oleh Bjorka itu kan, kalau kita cermati komentar-komentar warganet itu kan, yang pertama Bjorka ini membocorkan data pribadi menteri lah. Kemudian dia juga berjanji akan
membocorkan datanya Pertamina gitu karena heboh kenaikan BBM ini gitu. Tapi di komentar-komentar itu ada juga yang tolong dong token listrik, PLN token listrik please gitu. Maksudnya adalah coba PLN urusan token juga diobrak-abrik biar misalnya orang gratis bayar listrik gitu. Dan banyaklah komentar-komentar seperti itu. Atau kadang-kadang juga ada yang komentar umumnya misalnya please Twitter do your magic gitu. Nah, itu komentar-komentar sentilan-sentilan yang mencerminkan bahwa adanya aspirasi baru melalui ruang digital ini, melalui media sosial, itu persoalan yang mungkin akan sulit untuk mendapati tanggapan serius dari pemegang kebijakan atau pemerintah kalau disalurkan melalui saluran-saluran formal atau yang resmi gitu. Misalnya kita harus melapor dulu ke kantor PLN-nya, ke polisinya, baru naik ke pengadilan, jaksa dan lain-lain itu. Panjang gitu, lama dan bisa jadi udah keburu basi gitu ya. Tapi lewat media sosial ini bisa semacam ada bypass ya untuk hal-hal atau kasus-kasus tertentu itu biar mendapat atensi atau perhatian dari publik itu sendiri maupun pemegang kebijakan ya, yang punya wewenang untuk membenahi keadaan-keadaan. Nah, dan ruang ini kan pada akhirnya memunculkan medan kontestasi baru gitu ya dalam hal merebut apa yang semestinya menjadi perhatian bagi publik gitu. Itu sangat penting. Dan Farel merupakan kasus melalui TikTok ya, dia viralnya gitu. Itu bisa sangat melesat yang mungkin kalau dia harus menempuh cara lama, ngirimin demo dulu ke yang lain-lain ya udah entah bagaimana caranya juga dia bisa populer. Tapi ini lewat ruang sosial baru ini bisa jadi cepat untuk mempublikasikan diri. Nah, yang keempat itu soal negaranya itu sendiri ya, dalam konteks atau dalam kaitannya dengan iklim politik hari ini yaitu populisme. Nah, populisme ini mungkin definisi sederhananya bisa diartikulasikan sebagai suatu idealisme atau gagasan politik ya yang narasinya berbunyi pokoknya bisa dirikas seperti ini, jargon atas nama rakyat lah gitu, mungkin ringkasnya itu. Jadi aspirasi orang-orang gitu, terutama kelompok-kelompok yang selama ini mempunyai akses atau selalu kalah gitu ya dalam pertarungan ekonomi politik, itu dibungkus dalam nama rakyat dan kemudian vis-a-viskan atau dipertentangan dengan elit. Nah, dan ini menjadi suatu ideologi gitu buat elit-elit itu sendiri pada akhirnya ya, dengan memanfaatkan apa yang dibungkus sebagai narasi rakyat atau kepentingan atas nama rakyat gitu dan lain-lain sebagai basis dukungan atau legitimasi untuk kekuatan politiknya gitu. Dan populisme ini sangat kentara kalau kita lihat di Indonesia, terutama semenjak politik elektoral pemilihan presiden 2014 lalu ya, Jokowi dan Prabowo. Nah, di situ yang masa yang menjadi perebutan itu terutama masa-masa yang sebetulnya selalu cenderung terrepresi gitu ya selama periode-periode sebelumnya gitu, tidak mendapatkan ruang secara ekonomi politik lemah, tapi dia populasinya besar gitu, dan secara dari aspek agama terutama ya Muslim mayoritas. Nah kemudian muncul kalau yang dibilang Fedi Hadis ya pengamat politik itu sebagai populisme Islam gitu. Jadi masa yang banyak ini gitu yang posisi ekonomi politik yang rentan, tapi kekuatan masanya besar itu menjadi bahan rebutan buat elit politik gitu ya untuk memenangkan kompetisi politik. Itu sangat kentara terutama waktu kasus Ahok ya, dan Ahok terus di situ ada masa 212. Jadi narasi yang digunakan adalah narasi kepentingan umat gitu dan lain sebagainya. Itu mungkin salah satu bentuk contoh dari politik populis gitu di Indonesia. Nah, dan politik populisme ini juga bukan gejala bukan gejala di Indonesia saja. Ternyata
menurut banyak pengamat politik memang di dalam dua dekade terakhir kecenderungannya di tingkat global politik populis itu semakin menguat gitu. Dan menguatnya itu dalam arti bisa jadi dia kepentingan atas nama rakyat ini dibajak oleh tradisi politik yang ada di spektrum kanan gitu ya, yang kelompok-kelompok konservatif liberal, misalnya kalau di Amerika disimbolkan sama siapa presiden kemarin itu Donald Trump, terus di Brazil itu Bolsonaro gitu ya. Dia juga narasinya kan narasi populis gitu, tapi dia tradisi politiknya di konservatif. Tapi ada juga yang di spektrum yang kiri gitu ya, misalnya di negara-negara Amerika Latin itu Bolivia dan lain-lain. Nah, tapi di dalam kaitan negara dalam iklim politik populisme ini, dalam kasus Farel mungkin saya lebih terarah untuk melihat bagaimana mata negara itu bekerja. Nah, bagaimana mata negara itu bekerja dalam melihat publik, dalam melihat massa gitu ya, dalam melihat massa dan kemudian mengakomodasi apa saja yang ada di massa itu untuk kemudian diintegrasikan dengan politik populismenya gitu oleh elit sekarang. Nah, politik akomodasi rakyat kecil. Nah, mungkin kalau bisa dibilang yang poin terakhir ini bagaimana cara negara melihat itu dalam kasus Farel kan artinya dalam upacara resmi kenegaraan gitu ya. Tentu saja ada banyak pilihan artis gitu yang bisa diakomodasi untuk tampil di dalam sesi pertunjukan gitu ya di upacara resmi. Tapi kenapa harus Farel gitu? Nah, kalau misalnya kita lihat perjalanan politiknya Jokowi ya sebagai Joko Widodo sebagai presiden gitu kan, bagaimana Jokowi dalam berpolitiknya ini menampilkan citra yang lekat dengan rakyat jelata itu kan sudah sangat kelihatan dari semenjak sebelum presiden ya, terutama dari kegiatan belusukan gitu ya yang juga mendapatkan publisitas yang heboh dari media gitu, sehingga itu berhasil membangun suatu image dalam kepentingan politik itu yang dekat dengan rakyat kecil. Jadi ketika misalnya Farel Prayoga diakomodasi di dalam upacara kenegaraan dengan Presiden Jokowi, itu tidak terlalu mengherankan juga gitu kalau melihat rekam jejak bagaimana citraan politis atau citraan keberpihakan ini itu dibangun dengan gambaran kedekatan dengan rakyat kecil gitu ya, misalnya makan di warung soto biasa dan lain-lain, termasuk mengambil seorang penyanyi cilik yang dengan musiknya musik dan koplo gitu, dan orang musik yang populer di telinga massa gitu ya, untuk jadi lagu atau musik atau penampil yang hadir di upacara kenegaraan. Nah, jadi bisa dibilang mata negara bekerja dalam mengakomodasi elemen dari rakyat kecil ini untuk membangun citra politisnya ya. Nah, kalau kita membalikan lagi ke pertanyaan yang pertama, barangkali kalau dalam pandangan saya ada semacam peleburan ya antara yang sakral dan yang profan dalam konteks dangdut koplo di upacara kenegaraan ini gitu. Nah, kalau di alam politik populisme itu kan instrumen pengukuhan simbol-simbol keluhuran negara itu bisa dimodifikasi ternyata sesuai wacana dan kepentingan politik populis dari aktor negara. Jadi dalam satu seremoni itu kita bisa lihat lagu kebangsaan yang tanda kutip sakral bisa dihadirkan bersamaan dengan lagu dangdut yang profan. Musik orkestra yang pada lagu kebangsaan mencerminkan selera tinggi itu disandingkan dengan musik dangdut yang dianggap selera rendah. Bahasa nasional, kenegaraan formal itu bisa bersanding gitu, ada di satu momen dengan bahasa daerah ya. Lagunya kan Ojo Dibandingke itu bahasa daerah, bahasa sehari-hari informal gitu. Nah, dan upacara negara yang sakral itu bisa dilebur juga dengan yang profan. Nah, ini mencerminkan bahwa instrumen pengukuhan simbol negara itu sebetulnya merupakan ruang yang cair dan dinamis gitu. Maksudnya ketika kita berbicara tentang
upacara sebagai representasi dari simbol-simbol peneguhan identitas negara itu nggak kaku-kaku amat sebetulnya, itu dinamis, bisa dibentuk ulang tentu saja sesuai kepentingan subjek-subjeknya atau kepentingan politis-politis yang ada di belakang subjek-subjeknya. Nah, kemudian di alam populisme juga itu tadi, mata negara dia bisa bekerja untuk menangkap unsur populis yang bisa diakomodasi ke dalam politik pencitraan negara untuk dihadirkan di hadapan mata warganya. Kenapa untuk dihadirkan? Sebab upacara negara itu sendiri kan bisa dilihat dari sebagai suatu pertunjukan ya. Jadi dari aspek performatif dia suatu pertunjukan tersendiri buat publik rakyat gitu. Nah, dan yang ketiga mungkin infrastruktur publikasi media baru, internet dan lain-lain tadi, itu bisa membangun ruang kewargaan baru di mana hampir setiap individu bisa memperoleh publikasi diri, memperoleh atensi sehingga menjadi populer, dan individu populer di ruang sosial baru inilah yang kemudian ditangkap warga negara, ditangkap mata negara ya untuk bisa diakomodasi dalam politik pencitraannya. Dan ini juga bukan barang baru gitu, bukan kasus baru. Di awal misalnya kabinet yang baru ini 2019 itu Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, itu kan kita lihat juga ketika sedang ramai-ramainya wacana generasi milenial ya, sebagai generasi yang salah satu kelompok generasi yang signifikan lah dalam arah pembangunan bangsa ini, itu ditariklah anak-anak muda yang dianggap mencerminkan generasi milenial gitu, sehingga negara menghadirkan citra bahwa generasi milenial ini diakomodir loh sama negara gitu. Ditariklah siapa, Putri Tanjung, terus yang Belma atau banyak, Raffi Ahmad juga sering dipakai menjadi selebgramnya gitu untuk kepentingan itu. Yang sebetulnya kalau dilihat dari aspek kelas, iya mereka milenial secara usia, tapi kan secara kelas juga mereka sebetulnya bagian dari kelas yang mapan gitu ya, at least kelas menengah atau kelas elit gitu. Putri Tanjung kan dia anak Khairul Tanjung ya, jadi beda dengan milenial yang mungkin ada di Jakarta Utara sehari-hari dagang asongan, itu juga milenial tapi posisi kelasnya berbeda gitu. Nah itu mungkin terkait yang pertama. Dan yang pertanyaan kedua terkait tentang teks apa pesan tersembunyi yang mau disampaikan, bisa dibilang bahwa di alam politik populisme ini, ya negara berupaya mencitrakan dirinya dekat dan berpihak pada rakyat jelata atau rakyat kebanyakan. Dan upacara kenegaraan itu menjadi panggung yang baik untuk menghadirkan pertunjukan atas wajah atau citra negara di mata warga. Akomodasi aktor negara atas rakyat jelata, kasus ini Farel, dalam peristiwa pertunjukan sakral ingin menegaskan kembali wajah populis dari negara, politik populis dari elit negara saat ini, bahwa negara itu selalu bersama rakyat jelata, bahwa negara itu mendengarkan musik mereka loh, menonton penampilan mereka loh, mengapresiasi mereka loh. Nah, ini kemudian bisa dibilang menjadi fenomena budaya yang klop di alam politik populisme, atau menjadi salah satu contoh bagaimana politik populisme itu bekerja di ranah budaya gitu. Dan tentu saja batasnya adalah di persoalan citra dari politik state actor. Nah, apakah memang kemudian pertanyaannya citra demikian itu dapat terkonfirmasi? Nah, itu kan konfirmasinya mesti dikonfirmasi dari ranah yang lain. Misalnya apakah di ranah ekonomi negara juga berpihak kepada rakyat jelata gitu? Kan bisa dilihat dari apakah rakyat jelata diberikan akses penghidupan ekonomi misalnya. Apakah rakyat jelata atau apakah yang tidak punya tanah itu diberikan akses terhadap tanah dan penghidupan yang layak? Gitu. Apakah misalnya ketimpangan kepemilikan tanah atau ketimpangan pendapatan gap-nya yang sangat tinggi dan semakin tinggi di Indonesia itu menjadi isu yang utama untuk diintervensi gitu. Apakah kemudian akomodasi terhadap modal untuk pembangunan itu memang bisa menempatkan kepentingan rakyat banyak di dalam di dalamnya gitu. Nah, itu hal-hal citraan ini bisa dikonfirmasi di ranah tersebut. Nah, mungkin sampai di situ dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa memantik diskusi yang lebih seru ya untuk selanjutnya. Saya berhenti sampai di sini. Terima kasih Mas Dodi. Ya, oke. Terima kasih Pak Fuad.
untuk pemaparan materi yang sungguh luar biasa ini. Ternyata musik bisa menjadi alat untuk memberikan ide-ide politik populisme gitu ya, dalam konteks upacara kenegaraan pada saat perayaan HUT RI itu ya. Oke, saya lanjutkan, yaitu kepada Bapak Dr. Hari Sasongko untuk dapat memberi tanggapan atau mungkin tambahan mengenai dua pembicara yang sudah memberikan materinya di siang hari ini. Monggo saya persilakan Pak Hari. Saya beri waktu 10 sampai 15 menit ya Pak, nanti supaya diskusinya ini lebih banyak dengan para peserta juga, ini waktunya biar ada banyak untuk diskusi. Monggo Pak Hari. Masih termute Pak. Bentar. Nah, sekarang Oh ya. bisa ya? Ya, oke, terdengar Pak. Terima kasih Pak Dodi dan selamat siang saudara-saudara semua. Saya sebetulnya nggak terlalu ambil pusing dengan urusan Farel. Yang saya pusingkan itu justru kenapa kok lagunya bukan lagu anak-anak tapi lagu-lagu dewasa, padahal yang nyanyi anak-anak itu. Tapi paling tidak saya ingin menambahkan pemaparan siapa tadi, Mas Fuad dan siapa yang siapa tadi yang sangat luar biasa, ya itu. Jadi di sini ada dua variabel sebetulnya yang penting. Yang pertama adalah saya balik dulu ya tentang kenegaraan. Jadi substansinya adalah negara. Negara itu adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dan berdaulat dengan tata pemerintahan dalam melaksanakan tata tertib dan aturan orang-orang di daerah di wilayah tertentu. Berarti ini sifatnya sangat formal. Dan karena ini upacara kenegaraan biasanya pasti melibatkan militer. Makanya tadi kalau dibilang sakral ya tidak salah ya. Tapi di sisi lain juga ada variabel lain yang disebut dengan musik populer. Saya mengutip tadi juga sama dengan Mas siapa tadi yang barusan Mas Fuad dari Guns ya, bahwa sebetulnya musik pop ini kan hubungannya dengan mass culture ya. Jadi mob's lack of culture. Jadi kerumunan orang-orang yang kurang berbudaya. Dan mass culture ini punya karakteristik paling tidak 3, yaitu jumlahnya sangat besar, hubungan antar individunya tidak terorganisasi, dan yang ketiga, masing-masing individu memiliki latar belakang sosial. Jadi kalau kita lihat di sini antara yang tertib dengan yang tidak tertib ini sebetulnya, yang kerumunan, yang mass ya. Dan musik pop ini juga berkaitan dengan selera masyarakat yang punya fungsi menghibur, lebih menghibur, lalu berkaitan memang dengan media massa. Oleh karena itu saya mau membahas ada 3 aja, karena ketika kita berbicara media massa kita nggak lepas dari industrialisasi, industrialisme dan kapitalisasi sebetulnya. Jadi yang pertama adalah tentang tradisi seremonial. Saya nggak berpihak kemana-mana karena saya berusaha untuk memaklumi. Mungkin bagi para orang-orang tua, tradisi seremonial atau upacara ini berkaitan dengan sejarah kebangsaan Indonesia. Tidak mudah mempertahankan kemerdekaan ya. Sehingga untuk menyanyikan Indonesia Raya aja mereka harus menumpahkan darah. Ya. Nah, ini mungkin yang harus disebut harus diperlakukan secara hikmat. Ya. Bahwa ini sangat bermakna bagi martabat bangsa yang dulu terjajah dan sekarang sudah merdeka. Ini yang paling penting ya, karena Indonesia Raya di Kongres Pemuda kedua
dinyanyikan itu dengan diri beberapa literatur itu dengan sembunyi-sembunyi sebetulnya ya. Mereka takut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sehingga kalau kita melihat bahwa tradisi upacara itu punya kesan sakral, ya, angker itu ya saya maklum karena berkaitan dengan sejarah perjuangan bangsa. Tetapi bagi anak muda yang tidak mengalami perjuangan darah itu, ya mungkin ya biasa-biasa aja, hanya sekedar lagu gitu ya. Itu mungkin yang pertama kita harus melihat bagaimana kita memaklumi mengapa ada kontroversi antara boleh atau tidak. Yang kedua, saya melihat dari sisi yang lain, yaitu perkembangan dangdut sendiri. Ya. Dangdut ini punya perkembangan yang khas di Indonesia, yaitu sejak ketika Bung Karno itu menyatakan anti Barat. Ya. Ada slogan Inggris Barat, Amerika kita Inggris kita ligis, Amerika kita setrika. Betapa ganasnya, betapa galaknya ya situasi revolusi pada saat itu, sehingga semua yang berbau Barat dilarang ya. Lalu apa yang masuk ke dalam Indonesia pada waktu itu? Ya hanya musik Melayu sebetulnya. Ya, hanya musik Melayu, dan kita tahu bahwa Melayu itu punya makna tari-tarian India. Jadi kalau kita lihat pertama kali adalah tentang boneka dari India, Elia Kadam gitu ya. Itu adalah makna pertama kali ketika Indonesia melarang musik-musik Barat. Lalu ketika Bung Karno jatuh di tahun 72, makna dangdut berubah. Walaupun dengan peyoratif, saya tadi setuju, Billy Chung, ya, seorang gitaris dari Bandung itu membuat peyorasi musik dangdut ya dengan kata dangdut. Billy Chung ini seorang rocker, tadi sudah disinggung ya. Dia semacam merendahkan ya, underestimate terhadap dangdut. Lalu dia buat yang namanya dangdut, ya itu enak ya, hematopenya di situ. Pada tahun yang tidak jauh berbeda, tahun 72, muncullah Bang Haji Rhoma Irama, ya, yang memunculkan dangdut, sangat dipengaruhi oleh musisi Deep Purple pada waktu itu, sehingga makna dangdut menjadi berubah. Makna dangdut menjadi dakwah. Jadi ada syair lagu Koran dan Quran, ya, seperti itu. Jadi Bang Haji sampai sekarang masih melakukan dakwah. Di tahun 78-79 ini berdasarkan tesis dari Wono Simatupang, The Development of Dangdut and Its Meaning, A Study Popular Music in Indonesia. Ini dari tesis dari Department of Anthropology and Sociology Monash University. Bahwa makna dangdut itu berubah dari dakwah menjadi female body spectacle. Jadi pertunjukan tubuh perempuan, dan ini kita lihat banyak di daerah-daerah Jawa Barat dan berkolaborasi iramanya dengan irama Jaipong ya. Jadi istilah ngibing itu juga masuk ke dalam ranah dangdut. Selanjutnya di tahun sekitar 1990 ya. 70 tahun Indonesia merdeka, Mensesnek Murdiono pada waktu itu menyatakan dangdut itu adalah musik Indonesia. Ya. Ini tentu saja tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Fuad, bagaimana musik masuk ke dalam konstelasi politik sebetulnya. Kalau menurut saya lebih tepat menjadi alat politik sebetulnya ini. Karena pada saat itu Bang Haji Rhoma Irama akhirnya masuk menjadi anggota Golkar, terutama Camelia Malik pada waktu. Sebelumnya dia dari P3 dan sangat anti terhadap pemerintahan Soeharto. Tapi akhirnya kalah, dipeluk oleh siapa yang pengasuh Aneka Ria Safari itu ya. Nah, itu
lalu menjadi bagian dari pemerintahan. Ya. Setelah reformasi, ketika pemerintahan Gus Dur, muncullah seorang Inul Daratista. Ya. Dia menjebol tradisi, sebetulnya tradisi dakwah yang masih dikembangkan Haji Roma. Bahkan Bang Haji bilang begini, kamu memasukkan dangdut ke dalam comberan setelah saya masukkan ke dalam gedung. Jadi betul bahwa stigma dangdut sebagai musik rakyat kecil, ya kalau bahasanya Bang Haji agak sedikit ngeri ya, musik comberan, dan masuk ke dalam gedung jadi musik gedongan. Maka terjadilah kisruh antara Inul Daratista dengan Bang Haji Roma Irama. Di tahun 90-an, muncul banyak televisi swasta. Maka dangdut mulai berkibar di sana. Ada pesta ya, acara pesta dangdut Ria. Kebetulan saya waktu itu produser di Indosiar pada waktu itu, sehingga saya menangani itu langsung ya, acara itu langsung. Dangdut punya makna yang berbeda lagi sebagai spektakularitas media. Ya, dia harus spektakuler, yang harus ditampilkan secara glamour ya. Artinya tidak lagi seperti penyanyi-penyanyi kampung, tetapi penyanyi-penyanyi yang sudah punya nama di papan atas. Dan kita juga lihat sekarang penyanyi-penyanyi dangdut itu tarifnya mahal ya. Tahun 2000 berapa ya? Tahun 2000 ya, sebelum tahun 2002 ya. 2002 tarif Bang Haji itu sudah 350 juta untuk satu slot acara ya, 60 menit. Dan itu dia menghadirkan semua alat musik dari dia sendiri ya. Jadi dia punya studio sendiri, punya alat musik sendiri, dia bawa sendiri dan diatur sendiri. Sedangkan Kiki Fatmala yang waktu itu terkenal dengan lagu Selamat Malam itu punya tarif sekitar 75 juta per 2 lagu ya. Jadi sekarang penyanyi dangdut ini bukan penyanyi pinggiran. Ya, bukan penyanyi pinggiran. Bahkan informasi terbaru, tarif penyanyi yang paling tinggi sekarang di Indonesia ini adalah penyanyi dangdut sekarang. Ya. Nah, sebetulnya konteks dangdut koplo ini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan makna dangdut itu. Ya. Ini adalah perkembangan budaya, terutama budaya musik Indonesia, yang berkolaborasi dengan kepentingan politik sebetulnya. Jadi kalau kita lihat dari awal, ini semua urusannya dengan politik juga. Bagaimana dangdut menjadi alat politik sebetulnya. Nah, makna yang terakhir ini adalah tidak lain kalau kita lihat dari pemerintahan Jokowi karakternya, dengan membebaskan Freeport dengan 51%, lalu penguasaan Brexit, itu sebetulnya tidak lepas dari nasionalisasi budaya Indonesia. Ya, jadi ini merupakan nasionalisasi budaya Indonesia yang tentu saya juga tidak mengesampingkan pendapat bahwa ini juga bagian dari kerja politik yang memberikan citra tertentu bagi rakyat kecil. Jadi itu yang kedua ya, ada beberapa, jadi ada perkembangan makna dangdut. Ini berkembang. Nanti saya setuju, nanti nggak tahu kita nih, tadi Pak Rian memprediksi mungkin ada bentuk-bentuk yang lain, punya makna-makna yang lain setelah hadirnya sosial media. Yang ketiga, masalah musik pop. Musik pop ini musik yang tidak bisa dilepaskan dari industri. Dan industri ini yang paling bertanggung jawab terhadap diseminasi musik pop ini adalah media massa. Saya setuju tadi dengan pembicara sebelum. Tetapi yang harus kita pikirkan juga adalah di balik media massa itu ada kapitalis, ya, itu yang paling penting. Jadi ada kapitalis yang tentu saja urusannya ini urusan komersialitas ya. Urusan profit
ya, dia untung atau tidak. Jadi sebetulnya fenomena musik pop ini sebetulnya juga disengaja digalakkan oleh pemerintahan Jokowi untuk menggalakkan devisa negara dari seni, karena kelihatannya dengan berkembangnya COVID yang hampir lebih dari 2 tahun ini, seni-seni yang lain juga tidak berkembang, seperti seni drama kurang berkembang, seni lukis juga ya, karena harus pameran dan sebagainya. Jadi ini sebetulnya berkaitan dengan peningkatan devisa ya, negara dari musik. Ini bukan tidak mungkin, karena Amerika sendiri itu pemasukan negaranya itu banyak disuplai dari penjualan kaset dulu ya, kaset dari industri musik sebetulnya. Jadi ini yang juga harus kita lihat, bahwa dengan majunya Pharrell ini, kembali saya masuk ke situ, berarti sebetulnya Jokowi ini, atau mungkin orang-orang di belakang Jokowi, kalau Jokowinya mungkin udah nggak sempat mikir ke situ ya, karena terlalu sibuk. Tetapi orang-orang di balik Jokowi inilah yang ingin memajukan musik Indonesia, dalam arti lebih memberikan masukan apa namanya ya, devisa lah namanya, saya nggak tahu dalam istilah ekonomi, pemasukan untuk negara berupa mungkin pajak dan sebagainya untuk pembangunan ya. Jadi setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani menggalakkan tax amnesty, maka aspek lain yang digenjot adalah kesenian sebetulnya. Dan ini adalah salah satu cara mempromosikan bagaimana masyarakat ini ikut serta dalam pembangunan ekonomi melalui karya seni. Saya kira itu Pak Dodi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Ya, oke. Terima kasih pemaparan dari Pak Hari mengenai tanggapan materi yang sudah dijelaskan oleh pemateri kita siang hari ini. Kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak maupun Ibu yang ingin bertanya, bisa menuliskan pada kolom chat ataupun mau secara langsung bertanya mengenai topik kita di siang hari ini. Saya persilahkan. Ini ada tadi di chat dari Bapak Rickson. Ini terima kasih buat narasumber dan penanggap. Saya dapat pencerahan banyak. Hanya oke, Bapak Rickson ini berkomentar tadi sudah disinggung sebelum Pharrell nyanyi itu sudah ketepatan negara. Lalu yang kedua, sebagai netizen kita tentunya banyak kita tidak tahu. Wah, ini membingungkan ini. Mungkin Bapak Rickson bisa memberikan komentarnya secara langsung. Ini masih ada Bapak Rickson? Atau mungkin kalau tidak ditanggapi, saya mungkin lanjut dengan ini sudah ada yang raise hand ya. Saya mulai dari Bapak Kristar Rumbai. Silakan Bapak Kristar Rumbai. Ya. Pak Demianus mungkin tadi yang duluan, Pak Dodi. Oh iya. Tapi kalau nggak apa-apa, Bung Kristar saja duluan. Ya, silakan. Saya tidak melihat yang duluan yang mana. Silakan Pak Kristar Rumbai. Oh iya, mohon izin Pak Demianus. Jadi saya mungkin menanggapi saja tadi apa yang sudah dipaparkan. Saya menjadi bertanya-tanya sebenarnya bahwa apa sebenarnya menjadi konsekuensi logis atau akibat yang signifikan apa
yang disebabkan oleh pementasan dari Farel itu terhadap musik atau terhadap konsep kita bernegara. Bagi saya pribadi tidak ada akibat yang sangat fatal yang membahayakan bidang musik maupun bidang dalam hal bernegara. Itu yang saya tangkap. Sehingga saya mengambil kesimpulan pribadi bahwa kita kadang-kadang terlalu ganjil ya, atau terlalu kegatelan, menggaruk-garuk bagian yang tidak gatal sampai akhirnya jadi luka. Sebenarnya tidak ada persoalan yang sangat signifikan di sana. Kalaulah ada rame-rame di dunia digital, saya menganggap itu fenomena biasa yang tidak semua itu harus disikapi secara serius ataupun ditanggapi secara akademis sampai berlebihan, dan masih ada hal-hal yang lebih esensial lain mungkin yang bisa kita memberikan reaksi. Itu sebabnya saya tiba pada dua kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa ini sebenarnya fenomena politik yang kemudian kita digiring-giring sebenarnya, para akademisi dalam bidang musik mau digiring-giring sebenarnya ke fenomena politik tadi yang Pak Hari sampaikan. Ini kan sebenarnya yang kalau mau jujur ya, sebenarnya yang berkomentar itu kan yang bertangan politik saja sebenarnya. Kalaupun ada bidang musik, orang yang latar belakang musik yang berkomentar, sebenarnya tidak terlalu signifikan saya menganggap. Sehingga ini isu politik sebenarnya yang coba mau digeser-geser ke isu musik. Itu yang pertama. Sehingga saya setuju dengan Pak Hari tadi. Dan yang kedua sebenarnya, saya melihat yang jauh lebih penting dari konsep bernegara dan konsep musik itu adalah bagaimana kita bisa menghadirkan musik kenegaraan yang lahir dari rahim Nusantara, atau musik yang bisa hadir di sakramen-sakramen atau di seremonial-seremonial yang mempunyai karakter kebangsaan kita sendiri, bukan musik yang dalam tanda petik diadaptasi atau diambil atau mungkin terpengaruh dengan gaya musik lain yang tidak lahir dari rahim Nusantara itu sendiri. Sehingga dua refleksi itulah yang saya dapat pribadi ketika saya melihat tadi pemaparan dari dua narasumber dan dari Pak Hari juga tadi kasih komentar. Mungkin itu Pak Dodi, terima kasih. Oh ya, terima kasih Bapak Kristar atas tanggapannya mengenai pembicaraan di siang hari ini menarik ini. Mungkin yang lebih fokusnya ketika tadi Pak Ristar menanggapi mengenai mungkin ide mengenai musik Nusantara begitu ya. Nah, idiom-idiom Nusantara inilah yang perlu kita gali gitu ya, untuk dapat dimunculkan dalam seremonial negara gitu ya. Dan memang sampai sekarang pun sepertinya musik Nusantara ini juga saya belum mengetahui ini ya, musik yang memang mewakili Indonesia itu seperti apa. Mungkin dari Pak Hari atau dari Mas Dodi, bisa nggak saya langsung melanjutkan karena pertanyaannya atau tanggapan saya hampir sama, jadi sedikit saja. Oh ya, supaya nanggung gitu. Jadi, oh ya. Jadi saya memang melanjutkan apa yang Bung Kristar Rumbai sampaikan. Jadi ini masalah politik saja sebenarnya menurut saya, bagi yang memanfaatkan fenomena bermusik yang ada di Indonesia ini. Nah, pertanyaannya sederhana sebenarnya kepada para pembicara. Sekali lagi terima kasih untuk semua paparannya, Pak Hari, Kang Fuad, dan juga Mas Rian. Pertanyaannya sederhana, dari sisi menurut bapak-bapak sekalian, dari sisi etika seperti apa ini ketika musik dimanfaatkan untuk ya kepentingan politik. Jadi saya kira si pemerintah pun juga sadar betul akan situasi dan kondisi masyarakat yang ada, sehingga mencoba memanfaatkan fenomena bermusik ini untuk juga kepentingan bagi mereka untuk bisa menarik lebih banyak simpatik dari masyarakat untuk dapat mendukung kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Itu saja. Terima kasih. Ya, oke, Pak Dem. Mungkin langsung bisa ditanggapi oleh Pak Hari atau Pak Fuad maupun Pak Rian. Dipersilakan, monggo. Ya, siapa dulu terserah. Pak Fuad ingin menanggapi atau Pak Oke, Rian? boleh. Oh ya, Pak Fuad izin dulu. ya, Oke, saya duluan biar gak lupa.
Nah ya, terima kasih Bung Kristo Rumbai ya, maaf kalau salah sebut nama, dan Pak Demianus ya tadi. Nah, menarik sekali. Yang pertama ingin saya respon adalah pertanyaan itu tadi soal musik nasional ya. Bagaimana mungkin untuk menciptakan atau mengkreasikan musik yang seremonial, mencitrakan kewibawaan negara, tapi berasal dari rahim musik Nusantara. Nah, ini pertanyaan juga yang sering menggelitik buat saya ya, karena mau nggak mau kita masuk ke perdebatan soal seperti apa itu musik nasional atau seperti apa itu musik Indonesia gitu. Maaf ya, saya sebentar skip dulu. Oke. Ya, mohon maaf. Ya. Sebentar, ada anak tadi. Nah, oke. Nah, karena misalnya begini, saya cukup terkesima waktu menonton pertunjukannya dari Guru Soekarno Putra ya, karena dari beberapa aransemen yang Guru Soekarno Putra itu sajikan dalam satu komposisinya itu bisa terdapat beberapa macam unsur musik daerah ya, Bali dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan mungkin Sumba itu dipadukan jadi satu keseluruhan aransemen gitu. Nah, dan guru sendiri seringkali berbicara soal musik nasional ya, atau musik Indonesia gitu. Cuman masalahnya gini, kalau misalnya musik nasional itu merupakan gabungan dari semua unsur-unsur musikal yang ada di Indonesia, gitu. Pertama, mungkinkah semua unsurnya tanpa terkecuali itu terinkorporasi atau dimasukkan ke dalam musik nasional itu? Kalau misalnya hanya beberapa saja, misalnya sebagaimana yang guru itu sajikan, misalnya ada elemen musik Jawa, Sumba, Bali, dan lain-lain, bagaimana dengan unsur dari Papua yang tidak ada di situ? Bagaimana dengan unsur musik gitar Lampung yang tidak ada di situ? Bagaimana dengan unsur musik dari Dayak misalnya yang tidak ada di situ? Bukankah kalau misalnya tidak terakomodasi juga itu mencerminkan suatu praktik eksklusi tersendiri ya? Maksudnya ada yang dipilih yang dimasuk dan kemudian dibungkus dalam sebagai musik nasional, tapi yang lain kok nggak dipilih gitu. Kenapa? Apa dasar dari pemilihan itu gitu kan? Pertanyaan jadi seperti itu. Nah, barangkali ini yang mungkin saya bisa lempar ke kawan-kawan yang lain lah ya, untuk perdebatan tentang musik nasional atau musik Indonesia itu sebenarnya seperti apa sih mestinya, atau perdebatan yang terjadi seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana ketika musik dimanfaatkan oleh politik dari segi etika. Nah, saya rasa agak alot juga untuk menimbangnya ya, sebab dalam urusan politik itu sendiri semua hal gitu, musik atau masakan atau apapun, rumah adat, baju daerah, itu semua elemen-elemen budaya yang bisa saja diakomodasi dan tidak diakomodasi tergantung dari kepentingan politik itu sendiri. Nah, pertanyaan yang pertama mungkin mesti berkenaan dengan politik seperti apa gitu ya, yang dipraktekkan dan orientasinya kemana gitu. Yang kemudian dia akan berpengaruh dengan bagaimana caranya menginkorporasi unsur-unsur budaya termasuk musik dan lain-lain. Nah, tapi kalau misalnya kita timbang dalam konteks keadaan sekarang ya, mungkin kalau dinilai dari segi dari etika yang utilitarian gitu ya, yang tradisi utilitarian, ya musik digunakan sebagai alat atau instrumen untuk kepentingan politik itu menjadi sah-sah saja, karena sepanjang dia mendatangkan keuntungan untuk kepentingan politik tertentu, ada utilitasnya gitu, yaitu menjadi sah-sah saja. Jadi mungkin tergantung juga dari posisi politik dan posisi etika mana gitu, paradigmanya yang menjadi sandaran kita terhadap pertanyaan yang tadi. Barangkali itu mungkin tambahan pancingan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fuad atas tanggapannya. Pak Hari,
apakah akan menanggapi mengenai Ya, tadi sisi oke. etis Ya, musik yang digunakan untuk ya, oke. politik ataupun konsekuensi apa ya ini mengenai keberadaan musik dalam seremonial kenegaraan gitu. Monggo. Ya, saya setuju dengan Pak Kristar tadi. Memang sejak awal saya tadi mengatakan saya sebetulnya tidak terlalu tertarik ngurusi urusan seperti ini karena yang jadi permasalahan bagi saya sebetulnya justru tadi mengapa lagunya itu bukan lagu anak-anak itu satu aja sebetulnya ya. Padahal apa namanya yang menyanyikan tuh Farel. Farel tuh usianya baru berapa ya. Tapi ini penting pertanyaan penting bagi kita semua sebetulnya dikatakan Pak. Saya mengacu pada sisi historis. Ketika Kongres Pemuda kedua, lagu-lagu perjuangan kita apa namanya dinyanyikan dengan begitu bersemangat karena kita punya passion untuk melepaskan diri dari penjajahan. Jadi ada musuh bersama yang kita miliki di zaman itu. Ya, yang jelas penjajahan Belanda, lalu termasuk penjajahan Jepang dan sebagainya. Oleh karena itu sebetulnya tantangan buat kita ini adalah kita harus melihat tantangan apa sekarang yang terjadi di negara kita. Jadi adanya anti pluralisme, intoleransi, kita juga harus memperjuangkan NKRI, harga mati, dan sebagainya. Nah, tema-tema itu sebetulnya yang harus diangkat ke dalam musik-musik yang bersifat kenegaraan sebetulnya. Jadi memang agak sedikit melenceng, makanya tadi kalau karena ini melenceng, lalu penafsirannya menjadi ya alat politik belaka jadinya. Dan memang ini bukan wilayah kita sebagai orang musik, ini orang-orang dari Fakultas Ilmu Politik harusnya membahas ini. Tapi karena saya diminta jadi penanggap ya, saya akan melihat dari sisi dangdutnya ya, dari dangdut bagaimana makna dangdut itu berkembang dan berubah dari waktu ke waktu dan bagaimana sebetulnya hakikat musik populer di Indonesia. Tapi saya setuju kembali lagi seharusnya adalah bahwa ada lagu, ini tantangan buat para pengarang lagu bagi komponis Indonesia. Seharusnya membuat suatu komposisi yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, yang anti intoleransi, yang menjunjung tinggi pluralitas dan sebagainya yang menjadi tantangan kita pada dewasa ini. Itu yang seharusnya saya kira akan lebih elegan kalau sekali lagi ini lepas dari masalah politik ya, lepas dari masalah bagaimana politik itu, bagaimana karya seni itu menjadi alat politik. Itu yang pertama. Saya nggak tahu tadi yang pertanyaan Pak Demianus, saya lupa itu apa tadi Pak. Jadi secara etis musik ketika dipakai sebagai alat politik itu bagaimana Pak? Menurut Pak? Itu loh Pak. Ya kalau politik itu memang menggunakan berbagai cara Pak untuk mendapatkan kemenangan sebetulnya. Kita melihat bahwa Sah-sah saja ya. apa saja. Seperti misalnya kita punya konsep tadi ya, musik Indonesia. Musik Indonesia seperti tadi saya katakan di tahun 80 ya, tahun 90, 70 tahun Indonesia merdeka. Mensesek Murdiono mengklaim bahwa musik dangdut itu musik Indonesia. Tapi ini tentu saja perspektifnya politis. Gitu. Kalau kita berbicara secara kultural, apa yang dimaksud dengan musik Indonesia, kita juga harus melihat musik sebagai bagian dari budaya. Jadi ada budaya Indonesia. Apa budaya Indonesia itu? Apakah Borobudur yang menjadi puncak kejayaan bangsa Indonesia, katanya Kuncoro Ningrat, atau masakan Padang yang diterima semua daerah, atau batik yang menjadi pakaian resmi Indonesia. Nah ini memang harus didefinisikan secara lebih rasional dan saya kira kembali lagi pada semangat apa ya memperjuangkan atau dalam menghadapi tantangan bangsa pada masa ini. Kita lihat intoleransi sudah menjadi-jadi ya, kasus-kasus
pemaksaan, mohon maaf ini saya hanya berdasarkan apa yang tertulis di dalam media ya, pemaksaan jilbab misalnya ya, pelarangan rumah ibadah di Cilegon, lalu ada termasuk juga ada mungkin pembakaran masjid di Papua sana, kita nggak tahu ya. Lalu beberapa waktu yang lalu juga penghinaan terhadap masyarakat Kalimantan yang akhirnya hanya dihukum 7 bulan, 15 hari dan sebagainya. Ini kan mencerminkan bahwa sebetulnya banyak tantangan di negara kita yang harus kita sikapi dan kita hadapi bersama. Oleh karena itu kembali lagi kita pada semangat yang kita hadapi sekarang ini, anti intoleransi, anti pluralisme yang seperti itu, yang intoleransi, anti pluralisme, yang sangat sektarian, yang sangat memperjuangkan kesukuan dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita tentang. Jadi kebudayaan Indonesia itu harus kebudayaan yang bercermin pada kesatuan dan kesatuan itu. Bagaimana bentuknya, nah itu tantangan kita di situ. Kita nggak tahu. Oke. Itulah tugas komponis Indonesia itu sebetulnya. Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Heri. Mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Victor yang sudah memberikan raise hand-nya. Silakan Pak Victor bisa bertanya atau menanggapi. Terima kasih Saudara Moderator, Kandidat Dr. Dodi Chandra Harwanto atas waktunya. Dan selamat siang Pak Dr. Heri. Sehat ya Pak? Selamat siang Pak Victor. Lama tidak jumpa. Iya. Selamat siang juga saya ucapkan kepada dua narasumber yang sangat mumpuni, Pak Fuad dan Mas Dr. Rian Hidayatullah. Pada kesempatan siang hari ini senang sekali saya bisa hadir di majelis yang mulia ini. Pada intinya saya tidak ingin bertanya ini, saya hanya ingin memberi penguatan dan juga memberi alternatif argumen terkait kajian yang sedang kita bedah bersama, khususnya fenomena musik populer yang didengungkan Farel beberapa pekan yang lalu. Jadi saya akan mencoba melihat dari berbagai perspektif. Jadi, sepanjang tadi narasumber dan pembahasan rata-rata menganalisis dari politik. Ya, saya juga pertama akan masuk dari situ dulu. Saya mengacu pada sebuah buku yang ditulis oleh Antonio Gramsci, Negara dan Hegemonik. Jadi saya melihat apa yang terjadi pada perayaan 17 Agustus kemarin di Istana Negara adalah upaya hegemonik negara. Jadi negara ingin menyuntikkan ideologi-ideologi, menyuntikkan citra-ceritanya kepada masyarakat Indonesia, begitu ya. Dan sejatinya hegemonik itu adalah untuk mempertahankan kedaulatannya. Nah, lebih jauh lagi, saya tarik, karena ini 2 tahun mendatang kita sudah memasuki era-era politik, itu sebenarnya adalah alat untuk mendongkrak elektabilitas para penguasa yang sedang duduk di kursi kekuasaan hari-hari ini. Itu poin pertama. Jadi dengan kata lain, Farel dimunculkan itu adalah alat hegemoni, karena hegemoni kan ada 2 perangkat keras dan lunak. Keras itu seperti polisi, TNI, itu ketika ada masyarakat yang melawan, maka perangkat keras akan ditaruh di pintu gerbang utama untuk membungkam. Sementara perangkat lunak itu adalah culture, budaya. Musik adalah salah satu bentuk budaya yang melalui itu ada makna-makna tersembunyi. Misalkan makna ini loh, pemerintah hari ini adalah berbudaya, menghargai rakyat kecil, dekat dengan rakyat kecil. Nah, itu poin pertama dari saya. Jadi dari aspek politik. Kemudian yang kedua dari aspek psikologi mungkin ya. Psikologi
kita tahu bahwa musik itu sejatinya bisa digunakan sebagai medium untuk membentuk psikologi manusia, begitu ya. Nah, ini makanya kalau saudara-saudara sekalian melihat praksis pendidikan formal hari-hari ini kan banyak sekali dari tingkat dasar sampai atas diwajibkan seluruh siswa-siswinya untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Tujuannya apa? Untuk membentuk profil pelajar Pancasila gitu. Kalau saya menangkap itu kan ya. Tapi justru ada paradoks ini di sini. Banyak sekali pendidikan-pendidikan formal yang menggaungkan lagu-lagu nasional di setiap paginya gitu ya. Anak-anak disuruh menyanyi lagu Indonesia Raya, Maju Tak Gentar, dan lain sebagainya. Justru di istana yang sebagai epicentrum ya, prototipe kita melihat bagaimana negara ini dicitrakan justru malah menggunting usaha-usaha pendidikan untuk memupuk nasionalisme melalui lagu-lagu nasional gitu ya. Nah, dari sisi psikologis ini saya juga melihat misalkan dari psikologi humanistik begitu ya. Di situ dikatakan kebutuhan manusia salah satunya adalah butuh hiburan. Kita juga bisa melihat apa yang terjadi di istana kemarin ya hanya sekedar hiburan belaka. Itu poin kedua. Kemudian di poin ketiga, saya akan coba kaji dari kajian post-strukturalis ya, post-strukturalis ya. Hari ini kan kita hidup di era yang dalam kajian semantik disebut dengan post-strukturalis, di mana di situ dijelaskan bahwa pemaknaan terhadap sesuatu itu merupakan hasil dari kesepakatan masyarakat pendukungnya. Nah, hari ini kita berada di wilayah post-strukturalis, jadi pemaknaan-pemaknaan yang didukung oleh masyarakat pendukungnya itu sudah berbaur. Makanya di titik ini muncul satu kajian hipersemiotika. Jadi pemaknaan terhadap sesuatu itu sekarang itu hibrida, gitu ya, campuran-campuran. Nah, dulu kita melihat bahwa upacara negara itu identik dengan spirit nasionalis yang tinggi, identik dengan sakral gitu ya. Hari ini ternyata membaur, terjadi hibrida antara yang sakral dan profan. Jadi inilah situasi-situasi yang saya menyebutnya future shock ya, kejutan yang tidak bisa kita duga-duga. Itu poin ketiga. Kemudian yang poin terakhir ini saya akan melihat dari aspek sosiologis. Nah, dalam sosiologi ada satu pandangan yang didengungkan oleh satu sosiolog favorit saya, ini Anthony Giddens gitu. Dia mengatakan bahwa praksis masyarakat itu ada dua kemungkinan, dekursif atau rekursif. Dekursif artinya menolak struktur-struktur yang ada, sementara rekursif artinya dia mengikuti struktur-struktur masyarakat yang ada tapi dengan modifikasi. Itu dua itu kira-kira. Nah, apa yang terjadi di Istana Negara beberapa pekan lalu, utamanya fenomena Farel ini adalah bentuk rekursif. Jadi mengikutilah upacara identik dengan lagu-lagu nasional, tapi ada modifikasi-modifikasi disisipi dengan musik-musik populer, gitu kira-kira ya. Nah, berangkat dari argumentasi yang sudah saya lontarkan tadi, saya melihat ada satu titik temu yang saya jadikan konklusi bahwa sebenarnya bangsa ini mengalami sebuah degradasi. Degradasi apa? Degradasi selera musikal gitu ya. Jadi pembahas rekan saya Pak Dr. Hari Sastro kan menceritakan jauh sebelum kemerdekaan para pemuda kita begitu bergeliat melawan penjajah dengan membuat lagu-lagu nasionalis yang penuh dengan ruh spirit perjuangan. Tapi hari ini justru itu dipotong, dikonter oleh hibrida yang terjadi pada hari ini. Yaitu kira-kira
tambahan alternatif argumen dari saya. Terima kasih Oke. Pak Dodi dan rekan-rekan sekalian, sukses. Ya, terima kasih Pak Victor atas tanggapannya yang sangat lengkap sekali ini. Tadi dari sisi politik, psikologi, dan sosial. Wah, ini memang ahli dalam banyak bidang ini Pak Victor ini. Luar biasa. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi. Adakah yang ingin bertanya? Bisa membuka mikrofonnya, atau jika malu bisa ditulis di dalam kolom chat sebagai pertanyaan terakhir. Iya, selamat Oh ya, sore, Bapak. Ya, selamat sore. ya, Sebelumnya silakan. saya mohon izin untuk bertanya. Saya tadi sudah memperhatikan dan juga mendengarkan ya. Tadi dari Bapak-Bapak juga saya dapat wawasan baru begitu mengenai konsep tema pada sore hari ini, musik populer dalam kendaraan. Dari diri saya sendiri, saya cuma beropini ya mengenai musik yang populer ini sebagai kaum milenial, khususnya kaum milenial dalam acara HUT kemerdekaan kemarin. Menurut saya tidak ada permasalahan ya di permasalahan-permasalahan yang terlalu crack gitu. Tetapi mungkin saya setuju banget sama Bapak Hari tadi, mungkin karena edukasi ya, karena di situ penyanyinya masih kecil, lalu lagunya menceritakan tentang sudah bukan ranah konteksnya begitu. Tentunya apakah mungkin Pak, saya juga mau pengen tanya nih sama Bapak Rian ataupun Bapak Hari. Misalnya dengan lagu lain tetapi dengan lagu genre yang sama, tetapi pengemasan lagu tersebut tidak terlalu koplo. Misalnya diiringi dengan orkestra. Apakah itu juga misalnya nanti di tahun depan ada HUT RI lagi dengan lagu-lagu seperti itu bisa diterima atau tidak begitu? Dengan kemasan musik yang kita tahu kalau di musik-musik resmi itu ada orkestra begitu kan, ada biola, ada cello, ada musik-musik yang dimana musik kamar begitu kan, musik yang dari sejarahnya dulu tuh musik zaman barok ibaratnya tuh ada musik yang ada skatnya nih dari kalangan kerajaan terus untuk kalangan rakyat. Nah, apakah di Indonesia pun juga seperti itu, ada sekat di mana tuh itu untuk musik kalangan istana dan ini kalangan rakyat, jadi ada sekatnya begitu, Pak. Oke, itu saja dari Iya, Pak. Mbak Cindy ya. Iya. Mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Rian, Pak Hari, atau Pak Fuad mengenai tadi, misalnya tadi kemasan ya, bentuk musik ketika dikemas dalam idiom-idiom musik barat gitu ya, orkestra ya, lagu-lagu dangdut gitu ya Pak ya. Iya, betul. Ya, kira-kira akan mendapat respon yang bagaimana mungkin? Gimana Pak Hari atau Pak Fuad? Nanti dilengkapi Pak Rian ya. Oh ya. Jadi begini, ini menurut pendapat saya ya. Setiap genre itu punya zamannya masing-masing. Tentu pada era perjuangan yang bersifat lagu-lagu yang nasionalis seperti itu, yang nasionalisme, tentu merupakan genre yang berkembang pada saat itu. Pada saat itu belum ada dangdut, ya. Dangdut itu baru muncul sekitar tahun 50-60. Ya, seperti tadi yang saya katakan, mulai menjadi populer ketika Bung Karno melarang lagu-lagu barat ya, sampai Kus Bersaudara aja dimasukkan ke bui ya itu.
ya. Tentu setiap genre punya zamannya masing-masing. Tapi yang terpenting adalah spiritnya menurut saya. Apapun lagunya, tentu harus mengadopsi atau beradaptasi dengan perkembangan zaman. Seperti saya katakan tadi, apapun lagunya, entah itu lagu yang bersifat milenial, apalagi sekarang ini kan penduduk Indonesia ini banyak milenialnya ya, dan kebanyakan dari mereka juga agak sedikit samar-samar dalam melihat Indonesia sebagai negara yang berdaulat ya. Kadang-kadang artinya begini, tidak seperti pada zaman perjuangan betapa susahnya membuat kedaulatan negara. Ya. Kemerdekaan itu kan tidak mudah ya, dan anak-anak milenial ini kan tidak merasakan darah itu. Jadi sebetulnya silakan menurut saya ya nggak apa-apa lagunya lagu itu masalah ritme ya. Yang penting apakah dia bisa memberikan roh yang jelas, yang rasional terhadap konsep yang disebut dengan Indonesia itu. Jadi kalau saya tadi mau sedikit mau melanjutkan pertanyaan Pak Kristar juga tadi. Dampak politiknya adalah ketika lagu-lagu seperti ini nggak punya dampak politik apa-apa sebetulnya. Tetapi ketika lagu itu dibuat sesuai dengan konteksnya, artinya ya yang nyanyi menurut saya dia jangan anak kecil lah ya kalau memang seperti itu. Apapun bentuknya, bentuk musik ini kan bisa saja semuanya ya. Yang penting dia punya nilai-nilai yang diperjuangkan sesuai dengan konteks zamannya, itu nggak masalah sebetulnya. Mau pakai biola, mau pakai bass betot dan sebagainya itu nggak masalah. Yang penting bagi saya, menurut saya, itu adalah semangatnya. Semangat itu tentu berbeda semangat di tahun 28, 45 dengan semangat tahun 2022. Nah itu sebetulnya yang harus diperjuangkan. Dan kita juga belum melihat lagu-lagu seperti itu karena kekuatan komersialisasi di dunia industri musik ini yang mendominasi, sehingga ya kalau lagu-lagu seperti itu ya nggak laku ya. Kalau lagunya sekarang ini yang lagu yang paling berkembang kan yang mendukung Pak Jokowi atau mendukung Ganjar dan sebagainya, ini kan lagu-lagu politis namanya. Nah, lagu-lagu yang lepas dari masalah itu semua, yang mempersatukan, yang milik semua orang, semua agama, semua suku, dan semua golongan. Itu yang harus diperjuangkan sebetulnya. Masalah musiknya oke-oke aja. Oke, Pak Ari ya. Mungkin ini jadi PR bagi para musisi ya Pak ya, untuk membuat karya musik yang memang bisa merangkul semuanya gitu ya. Mungkin terakhir dari Pak Kristar ingin menanggapi ya, sedikit saja ya Pak Kristar ya. Iya, ya, 2 menit saja Pak Dodi. Ya, iya. Nah, ini juga bukan karena Pak Hari dosen saya terus saya setuju terus dengan Pak Hari, tapi memang kebetulan setuju. Sehubungan dengan tadi dari Mbak Cindy, bahwa sebenarnya dalam ini, mohon maaf saya geser sedikit ke teori misiologi ya. Di teori misiologi itu ada namanya Vincent Donovan dan juga Stephen B. Vance. Mereka bilang begini, jadi the naked message ya, jadi menelanjangi tradisi itu sendiri. Jadi tradisi itu ditelanjangi dalam arti dilihat apa yang menjadi kernel atau inti dari tradisi itu sendiri, atau musik kita itu apa sebenarnya menjadi intinya. Kemudian yang menjadi kulitnya, khususnya itu ditelanjangi saja. Kemudian itu bisa di-replace dengan tradisi-tradisi yang lain. Tapi yang menjadi esensi dari musik kita, musik Nusantara itu apa sebenarnya? Dan itu bisa dibungkus dengan model apapun juga, sehingga dalam hal ini saya menjadi sepakat dengan Pak Hari, kalau kita menggunakan teori misiologi dari Vincent Koponan dan juga Stephen B. Vance. Kalau kita geser lagi sedikit, kita kan punya Islam Nusantara ya. Islam Nusantara itu kan juga sebenarnya bagian dari kontekstualisasi yang bagi saya cukup menarik dan bisa juga kita aplikasikan ke bidang musik, saya pikir. Terima kasih. Oke ya, terima kasih Pak Kristar atas tambahannya, dan karena memang waktu sudah menunjukkan jam 4, mungkin dari para pemateri di sore hari ini, Pak Rian maupun Pak Fuad,
ingin memberikan closing statement mengenai diskusi kita di sore hari ini. Silakan. Adakah Pak Rian maupun Pak Fuad? Oke, Mas Dodi, terima kasih banyak. Mungkin bukan closing statement ya dari saya, tapi lebih pada penyampaian rasa terima kasih gitu, karena dari diskusi sore hari ini juga saya juga mendapatkan banyak perspektif dan pandangan baru terkait fenomena musik pop dan lain-lain, terutama ya itu tadi yang sangat menggelitik ya dari Pak Hari soal yang nyanyi anak-anak nih, kok lagunya bukan lagu anak-anak. Nah itu benar-benar jadi PR tersendiri ya, dan ya maksudnya banyak rangsangan lah yang bisa saya terima dari diskusi pada sore hari. Jadi terima kasih sekali lagi, itu saja dari saya. Oke, Pak Fuad. Pak Hari, mungkin ada tambahan? Oke. Ya kalau menurut saya ya satu sedikit aja. Oke. Memang tantangan ya ini menjadi cermin aja sebetulnya bahwa tantangan kita itu berat ya, terutama menjelang pemilu 2024. Ini tentu politik bermain keras ya. Nah, jalan satu-satunya untuk mempersatukan kita yang terpecah-pecah itu adalah yang membangun kesatuan, dan seni bisa punya kontribusi yang sangat signifikan dalam memajukan persatuan. Itu aja, terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Pak Hari atas tambahannya. Mungkin dari saya, memang kalau kita rangkum yang menjadi PR ini memang musik Indonesia ya, atau musik Nusantara. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan musik Nusantara atau musik Indonesia yang mampu menampung berbagai budaya yang ada di Indonesia. Wah, ini sungguh berat ini, karena banyak sekali ya budaya yang ada di Indonesia, tapi ya itu bukan menjadi sebuah hambatan sebetulnya, tapi kita bisa menjadi sebuah tantangan untuk bisa menciptakan musik yang memang mempersatukan multikultural budaya Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir di sore hari ini. Kita sudah hampir 2 jam lebih berdiskusi mengenai musik populer dalam perspektif kenegaraan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para pemateri, yaitu Bapak Rian, Bapak Fuad, dan penanggap yaitu Bapak Hari, atas pemantik yang sudah diberikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi para peserta, dan mohon bisa mengisi link presensi yang sudah saya share di kolom chat. Untuk materi dan sertifikatnya akan dikirimkan pada email masing-masing. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Dodi, Pak Hari. Terima kasih Pak Rian, Pak dan lain-lain. teman-teman semua, Pak Dodi, Pak Hari, selamat sore. Alfa.